Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringan tetapi syarat dengan makna dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang indah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berujar dengan hawa nafsunya, tapi yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu min athamihim syai'a, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sedangkan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat agung sekali. Kalau kita mau merenungkannya, Bu, hadis ini adalah hadis yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita meraih pahala sebanyak-banyaknya tanpa harus bekerja dengan lelah letihnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengajak manusia ke dalam petunjuk? Petunjuk ini luas, karena petunjuk ini mencakup ajaran Nabi SAW, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, baik berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, ataupun mengajak kepada petunjuk yang berkaitan dengan hak-hak manusia, mengajak untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, bersilaturahim, menjenguk orang sakit, fardu kifayah, membantu orang susah, dan begitu seterusnya. Jadi ini babnya sangat luas sekali. Tapi luar biasanya hadis ini, Bu. Kalau ibu hanya sekedar melaksanakan sholat, kemudian ibu meninggal, maka terputus amal sholat sampai di situ. Kalau ibu kemudian membaca Quran, kemudian ibu meninggal, maka terputus baca Quran dengan meninggalnya ibu. Kalau ibu puasa, haji, zikir,
atau sebutkanlah amalan-amalan yang bersifat pribadi, maka dengan meninggalnya kita ya terputuslah sampai di situ amalan kita. Tapi kalau ibu ngajak orang untuk berbuat baik, bicara tentang hak Allah yang wajibnya, yang sunnahnya, ataupun yang berkaitan dengan hak-hak hambanya, mengajak orang untuk berbuat baik, maka ibu meninggal, tapi pahala orang-orang yang ibu ajak kebaikan itu terus mengalir kepada ibu dalam kuburan. Makanya kenapa hadis ini luar biasa. Contoh yang ringan umpamanya Bu ya. Umpamanya ibu mengajarkan anak untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan 3 kebaikan. Karena di situ ada 3 doa. Doa keselamatan, doa rahmat, dan doa berkah. Kemudian anak ini setelah ibu ajarkan untuk terus mengucapkan salam ketika masuk rumah, ketika ketemu orang, ataupun menjawab salam. Kemudian ibu meninggal. Kemudian anak itu mengikuti ajaran ibu. Dia tidak pernah lupa ajaran orang tuanya untuk terus mengucapkan salam. Kalau seandainya anak ini terus melakukan salam karena mengikuti ajaran ibu, kemudian ibu meninggal, maka ibu dapat pahala ucapan salam anaknya sepanjang hayatnya. Ini baru salam Bu. Ya. Bagaimana kalau seandainya ibu mengajarkan zikir? Zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir setelah tidur, ataupun doa masuk WC, keluar WC, doa sebelum tidur, dan begitu seterusnya. Kemudian anak itu mengikuti anjuran kita, kemudian kita meninggal, dan anak itu terus melakukan arahan-arahan ibu, maka sepanjang anak itu berzikir dan berdoa, maka ibu dapat pahalanya. Itu baru ibu ajarkan zikir dan doa. Sekarang kalau ibu ajarkan Quran, anggaplah Fatihah lah, nggak usah yang panjang-panjang. Kemudian anak ini hafal baca Fatihah dari ibu. Kemudian dipakai sholat terus minimalnya 1 hari 17 kali. Berarti setiap anak ini sholat, apalagi sholatnya pula ibu yang ajarkan, kemudian Fatihahnya pula ibu yang mengajarkan, maka setiap 1 huruf 10 kebaikan. Kalikan saja Al-Fatihah itu berapa huruf. Maka ibu akan mendapatkan setiap huruf yang dibaca oleh anak ibu karena ibu yang mengajarkannya. Bagaimana kalau seandainya ibu ajari wudu, kemudian ajari sholat, ajari zikir, maka setiap anak itu melakukannya sepeninggal ibu, maka ibu akan dapat. Atau lebih daripada ibu. Itu umpamanya anaknya ibu ajarkan untuk sedekah, untuk berbuat baik, untuk mengucapkan kalimat santun, dan amalan-amalan yang lainnya. Kalau ibu meninggal, berapa banyak itu amalan yang ibu akan dapat tanpa ibu melakukan apapun. Hanya ibu mengarahkan saja. Ini kalau ibu punya 1 anak. Gimana kalau anak ibu 2, kalau anak ibu 3, kalau anak ibu 10 gitu ya. Kemudian semuanya ajaran yang ringan-ringan tadi ibu yang ajarkan. Maka kalau ibu meninggal, anak itu akan mengirim pahala sebanyak-banyaknya. Makanya berlomba-lombalah antara ibu dengan suami. Jangan sampai suami yang mengajarkan kemudian ibu telat pula. Supaya ibu mendapatkan pahala dari anak kita. Ini baru anak kita Bu. Gimana kalau ibu ajarkan anak orang lain? Seperti ini, buka yayasan, buka pendidikan. Kemudian banyak yang sekolah di sini. Kemudian yang sekolah di sini anggaplah 50 orang. Kemudian ibu yang ajarkan. Nah 50 orang ini mengikuti ajaran ibu. Sholatnya ibu yang ajarkan, baca Qurannya ibu yang ajarkan, doa-doa wudunya, doa-doa sholatnya. Kemudian belum lagi kebaikan, disuruh berbuat baik, makin banyak lagi tuh pahalanya Bu. Makanya hadis ini, hadis yang singkat tapi bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya nih. Jadi jangan pernah remehkan soal kebaikan, mengajak kebaikan orang lain itu.
Tapi sebaliknya Bu, kalau ibu ngajari kesesatan, umpamanya anak kita diajari bohong, akhirnya bohong terus. Anak ini diajari nyuri, akhirnya nyuri terus. Anak ini kemudian niru ibu karena ibu suka ngomel-ngomel, suka laknat melaknat, suka mengucapkan kalimat binatang, suka mengucapkan kalimat kotor, suka gibah, merendahkan orang, hasad dan begitu seterusnya. Diturunkan pula penyakitnya sama anak. Kemudian anak pula ikut karakter ibu, suka marah, suka mencaci, suka menggibah, suka menghina, suka berbuat jahat, suka berdusta, maka ibu juga akan mendapatkan dosanya. Bayangkan kalau ibu mati, anak itu sampai dia dewasa terus ngikuti karakter buruknya ibu, berapa banyak dosa yang masuk kuburan itu. Maka hati-hati Bu ya, ini kan sederhana sebenarnya. Tapi yang seperti ini tuh kadang-kadang dilalaikan. Ya. Ini baru kita ngajari anak kita tuh. Gimana kalau umpamanya ditiru oleh orang lain, ngajari orang lain pula seperti itu, maka banyak dosa yang akan masuk ke dalam kuburan kita padahal kita tidak melakukannya itu. Hanya ngarahkan orang atau orang nyontoh kita saja. Maka jadilah percontohan yang baik, jangan jadi percontohan yang buruk. Ya. Begini Bu ya, saya ingin jelaskan lebih luas lagi sedikit. Manusia ini Bu terbagi menjadi dua kelompok dalam bab kebaikan dan keburukan ini. Ada manusia itu yang mati, meninggal, kemudian kebaikan dan keburukannya terputus. Kebaikan dan keburukannya terputus. Maka dia tidak akan mempertanggungjawabkan apapun setelah kematiannya kecuali yang sudah dia lakukan dari kebaikan dan keburukannya saja. Ini satu. Yang kedua, ada orang mati, kemudian dia meninggalkan bekas-bekas amal baik dan buruknya. Contohnya tadi, dia mengajarkan orang kebaikan atau mengajarkan orang keburukan. Maka setelah kematiannya akan mengalir baik pahala atau dosanya. Lebih banyak mana tuh? Lebih banyak ngajari baiknya ya pahalanya yang mengalir. Lebih banyak ngajari buruknya ya dosanya yang mengalir. Ya. Dan ini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang mati, kemudian terputus keburukannya, tetapi kebaikannya tidak terputus. Saya ulangi, yang pertama orangnya meninggal, ibu meninggal umpamanya. Kemudian terputus keburukannya karena ibu tidak pernah ngajari orang berbuat buruk. Ya. Tapi ibu ngajari orang berbuat baik, artinya kebaikannya tidak terputus tapi keburukannya terputus. Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kebaikan yang diajarkan kepada orang dan pahalanya akan mengalir sampai kuburan. Ini satu. Yang kedua terbalik. Ibu meninggal, kemudian terputus kebaikannya, tetapi tidak terputus keburukannya. Karena ibu ngajari keburukan kepada orang. Maka setelah kematian ibu sudah tidak ada kiriman pahala, yang ada kiriman dosa saja ke kuburannya, naudzubillah. Dan yang ketiga, ada orang yang mati, kemudian dua-duanya dia lakukan. Dia ngajak orang baik, ya, ngajak orang kepada keburukan, iya juga. Maka ini mana yang lebih banyak ia lakukan, itulah yang akan dihisab di hadapan Allah. Kalau banyak mengajak kebaikannya dibandingkan keburukannya, maka dia akan beruntung. Tapi kalau lebih banyak keburukan yang diajarkan, sedikit yang diajarkan kebaikan, berarti pahala tidak bisa mengimbangi keburukannya. Bisa saja ibu akan celaka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang telah jelas Lauhil Mahfuz.
Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Anbiya 47, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan membalas pahalanya, dan cukuplah kami yang akan membuat perhitungannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini maka kita diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ada dua jalan, Bu, wa hadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Ibu diberi dua jalan oleh Allah. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Kalau ibu mengajarkan kebaikan, maka kalau ibu meninggal, kebaikan tidak akan terputus kalau kemudian diikuti orang lain. Yang satunya, ibu mengajari keburukan, berarti kalau ibu meninggal tidak akan terputus pula dosanya ke kuburan ibu. Sekarang tinggal pilih, Bu. Ibu mau milih yang mana tuh? Mau mengajarkan manusia kepada petunjuk atau mau mengajarkan manusia kepada kesesatan? Ini kan pilihan kita tuh. Maka orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang tahu akan kehidupan setelah kematian, tentu dia akan memilih untuk mengajarkan yang baik dan meninggalkan yang sesat. Dari sini Al-Imam Al-Ghazali, Bu, dan juga yang senada dikatakan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Tuba liman idza mata matat mahu dzunubuhu. Beruntunglah orang yang meninggal dunia kemudian dosa-dosanya ikut meninggal. Beruntunglah orang-orang yang meninggal kemudian dosa-dosanya terputus dan mati dengan kematiannya. Tetapi kata beliau, wal wailut tawil liman yamutu wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanatin wa mi'atai sanatin au aktsar yu'adzabu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhir inqiradiha. Kata Imam Ghazali, maka celakalah yang panjang bagi orang yang mati, tapi dosa-dosanya tidak mati. Dosa-dosanya terus mengalir sampai kuburannya, padahal dia di kuburan itu sudah 100 tahun, sudah 200 tahun, atau lebih daripada 200 tahun, tapi dia diazab dengan dosa itu di kuburannya dan ditanya terus sampai akhir kehidupannya. Na'udzubillah. Lihat, Bu, ya, tinggal milih nih. Kata Imam Ghazali, beruntung orang-orang yang mati pula keburukannya, tapi celaka bagi orang yang mati, hidup pula keburukannya, mengalir pula keburukannya. Padahal dia sudah ditanam di kuburan itu mungkin 100 tahun, mungkin sudah 200 tahun, sudah 300 tahun, kiamat enggak dikiamat-kiamatkan. Sementara ketika dia hidup, dia mengajarkan keburukan, diikuti orang, kemudian orang yang mengikutinya ngajak orang lain ngajak orang lain, orang lain ngajak orang lain, namanya dosa jariah, Bu. Dalam ilmu ekonomi itu disebut multi level dosa namanya itu. Kan ada multi level pahala, ada multi level dosa, Bu. Semakin banyak yang mengajak keburukan, semakin banyak dosanya. Semakin banyak yang mengajak kebaikan, semakin banyak pula pahalanya. Maka beruntunglah, kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita mati pula dosa kita, tidak ikut ke kuburannya. Tapi celaka yang panjang bagi orang yang mati, dosanya pula tidak mati. Dosanya terus mengalir ke kuburannya 100, 200, 300 tahun. Dia pun diadab dengan dosa kiriman orang, dan dia pun ditanya terus dan diadab terus. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini contohlah, berikan contoh dengan contoh kebaikan. Satu hadis dari Jarir radhiyallahu an, dia berkata, kami sedang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari. Lalu datanglah satu kaum yang telanjang dengan mengenakan kain dari bulu yang mereka robek dan mereka lobangi, dan lainnya menggunakan jubah luar. Mereka menenteng pedang. Kebanyakan mereka dari Mudhar, bahkan seluruhnya dari Mudhar.
Maka wajah Nabi SAW berubah begitu melihat kondisi mereka yang sangat miskin, ingin perang tapi tak punya dana. Lalu beliau masuk kemudian keluar. Kemudian beliau memerintahkan Bilal agar mengumandangkan azan. Maka Bilal pun mengumandangkan azan. Kemudian dia beriqamah, lalu beliau solat. Kemudian beliau berkhutbah. Apa kata Nabi SAW? Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Sampai akhir ayat. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dan beliau membaca ayat yang terdapat dalamnya surah Al-Hasyr. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Kemudian seorang laki-laki dapat bersedekah dari dinarnya, dari dirhamnya, dari pakaiannya, dari satu sok gandumnya, dari satu sok kurmanya, sampai beliau kemudian mengatakan, Jarir berkata, setelah Nabi SAW mengatakan soal keutamaan sedekah, kata Jarir, dia mengatakan, lalu seorang laki-laki dari kaum Ansor datang dengan sekantong penuh dengan uang. Kemudian orang ini memberikan contoh kepada manusia soal infak. Ketika tiba-tiba dicontoh oleh para sahabat, ketika ada seorang sahabat membawa satu kantong uang, kemudian diserahkan kepada Rasul, dilihatlah oleh para sahabat yang berkumpul. Tiba-tiba sahabat-sahabat yang berkumpul ini pada pulang semuanya. Kemudian mengambil semua perhiasannya, semua uangnya, semua kekayaannya, kemudian datang, kemudian ditumpukkan di depan Nabi SAW. Nabi SAW tersenyum. Kemudian Rasul mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa, kata Rasul, memberikan contoh yang baik kemudian diikuti orang, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, tapi barang siapa yang memberikan contoh-contoh yang buruk, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Lihat Bu, hadis ini juga memperkuat riwayat yang tadi kita baca dalam bab. Jadi kisahnya seperti ini. Nabi ini mau berperang melawan orang-orang Romawi di Tabuk. Sementara musuh ini kuat banget, karena belum pernah Rasul melawan orang Romawi gitu ya. Itulah perang perdana langsung dipimpin Nabi melawan orang Romawi Nasrani. Jadi karena pasukan sedikit, kuda pun tak banyak, peralatan perang tak banyak, modal pun tak banyak untuk perang, yang dilawan pula musuhnya kuat. Ya. Nabi SAW manusiawi Bu, takut kalah ya kan. Akhirnya kemudian dia melihat para sahabat yang ingin ikut serta perang, cuman tidak punya dana. Baju besi tak punya, kuda tak punya, sebagian mereka tak punya senjata, tapi semangat jihadnya kuat pula tuh sahabat itu. Tapi kan tidak mungkin juga dilibatkan oleh Nabi, karena Madinah ke Tabuk tuh jauh, tidak mungkin jalan kaki, tidak mungkin mereka seperti itu. Bukan menang perang malah kalah perang pula jadinya kan. Maka Nabi SAW ingin mengompori para sahabat, membangkitkan sedekah para sahabat. Ya, Rasul berkhutbah setelah sholat itu, kemudian menjelaskan keutamaan sedekah. Tiba-tiba kemudian ada seorang Ansor pulang. Setelah pulang, dia bawa sekantong uang pula. Kemudian dia datang kembali, disaksikan orang ramai itu. Dia mengatakan, ya Rasul, ini uang saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat itu Bu, semua sahabat takjub, akhirnya ingin ikut juga menyumbang. Makanya mereka pada balik, pulang ke rumah-rumah, mengambil uang, mengambil emas, mengambil apa saja yang mereka bisa sedekahkan, sehingga akhirnya harta itu setumpuk di hadapan Rasul untuk persiapan jihad. Bahkan bukan hanya itu, Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, Umar datang membawa separuh hartanya, Abdurrahman datang dengan bawa harta yang banyak, bahkan Utsman yang paling banyak.
Sampai Rasul mengatakan kepada Utsman, "Ma dharraka ma amila ba'da hadzal yaum." Tidak akan ada yang mencelakakan kau wahai Utsman setelah hari ini. Kemudian Rasulullah SAW takjub dengan orang yang pertama yang ngasih contoh tuh, akhirnya diikuti orang. Dari sini Rasul bersabda, barang siapa yang berikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dengan contohnya itu. Kemudian dicontoh orang, maka dia akan dapat pahala orang yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Tapi kata Rasul, ingat, siapa yang mencontohkan keburukan kemudian diikuti orang, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Tinggal pilih mau mencontohkan yang baik, mencontohkan yang buruk di sini. Lihat bagaimana dahsyatnya orang yang memberikan contoh itu. Jadi nanti pada hari kiamat, Bu, kalau seandainya ibu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk membentangkan catatan amal kita. Ibu jangan kaget. Tiba-tiba kemudian pahala ibu segunung di situ. Tiba-tiba pahala ibu banyak sekali dalam catatan ibu itu. Padahal ibu tidak pernah melakukannya. Rupanya pahala itu kiriman dari orang-orang yang meniru kebaikan ibu. Tiba-tiba ibu segudang pahalanya, miliaran pahalanya itu dalam catatan itu. Rupanya pahala itu dikirim dari siapa, Bu? Orang yang mencontoh ibu. Kemudian orang yang mencontoh ini ngasih contoh yang lainnya ngasih contoh lagi yang lainnya, ngasih contoh lagi, terus sampai kemudian kiamat dibangkitkan. Berapa banyak ibu akan dapat pahala tanpa beramal di situ. Tapi sebaliknya, Bu, kalau ibu ngasih contoh yang buruk, diikuti orang, ibu diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengeluarkan catatannya. Tiba-tiba kemudian isinya dosa semuanya. Padahal ibu tidak melakukannya. Ia melakukan, tetapi ibu tidak melakukan dosa banyak. Tapi kenapa isi catatannya semua dosa? Rupanya dosa orang yang dikirim ke ibu. Kan akhirnya rugi sendiri. Kita tidak melakukan dosa banyak, rupanya isi dalam catatannya dosa semua. Rupanya dosa orang yang dikirim-kirim ke kita. Maka orang yang berakal adalah orang yang bisa menimbang. Jangan memberi contoh yang buruk, tapi berikanlah contoh yang baik. Kata Nabi, "Inna hadal khaira khazainu wa tilkal khazaini mafati fatuba li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarri wa wailun lil abdi ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khairi." Kata Rasul, sesungguhnya kebaikan ini, kata Nabi, sesungguhnya kebaikan ini adalah gudang-gudang kekayaan. Jadi kebaikan itu gudang kekayaan, kata Rasul. Dan gudang-gudang kekayaan itu mempunyai kunci-kunci. Maka beruntunglah bagi seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci bagi kebaikan dan gembok bagi keburukan. Dan celakalah bagi seorang hamba yang dijadikan Allah sebagai kunci keburukan dan gembok kebaikan. Lihat, Bu, jangan sampai menjadi kunci keburukan, gembok kebaikan, tapi jadikanlah kunci kebaikan dan gembok keburukan. Karena ada manusia itu yang menjadi kunci-kunci pembuka keburukan. Tapi ada juga manusia itu yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Maka kalau seandainya dia memiliki kunci kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala besar. Tapi kalau sebaliknya, dia akan membawa dosa besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka ada amalan-amalan, Bu, yang amalan-amalan ini bisa membawa ibu kepada kebaikan di akhirat. Jadi walaupun ibu sudah mati, sudah tidak beramal lagi, di akhirat kan tidak mungkin beramal, Bu, ya. Amalan itu hanya di dunia saja. Salat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, salatul, kan ada di dunia saja, Bu. Di akhirat itu tidak mungkin beramal. Karena Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa al-an yaumul amal wa ghadan yaumul hisab. Sekarang di dunia inilah tempat kita beramal, karena besok di akhirat itu tempat kita dihisab.
Ya. Maka cerdas-cerdaslah. Mumpung kita masih ada waktu, carilah amalan-amalan yang bermanfaat setelah kematian. Setelah kita mati tidak mungkin beramal, tapi pahalanya ngalir terus tubuh. Seperti apa contohnya? Kata Nabi SAW, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya yang akan menyertai seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah kematiannya adalah ilman allamahu wa nasyarahu. Pertama, ilmu yang ibu ajarkan dan ibu sebarkan. Ilmu. Jadi ilmu ajarkan. Ilmu kan tidak harus seperti ustaz banyak hafal dalil Quran, sunnah, fikih, akidah, usul, enggak. Ya sesuai dengan pengetahuan ibu lah. Seperti tadi saya contohnya mengajarkan anak salam, mengajarkan anak makan dengan tangan kanan, baca basmalah, duduk, ngajari anak adab-adab, ya kan? Yang ringan-ringan aja, Bu. Ngajari anak sholat, ngajari anak wudu, ngajari anak puasa. Itu kan sudah luar biasa. Atau sekarang ini ibu pegang handphone kan itu ya. Sebar-sebarlah dalil-dalil Quran, dalil-dalil sunnah, fatwa-fatwa para ulama yang mengajak kepada kebaikan, yang jelas-jelas dalilnya. Jangan pula disebar kesyirikan, bid'ah dan yang semacamnya. Artinya sebarkan. Kalaupun harus menulis, maka menulislah ilmu. Jangan kesesatan. Kalaupun harus copy paste ilmu yang jelas ajarannya. Jangan pula menyesatkan orang. Itu nanti kalau ibu kemudian meninggal, Bu, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu. Mendidik anak yang soleh. Baik anak sendiri atau anak orang, ya. Pamannya ibu ngajari anak sampai anak ini menjadi anak yang soleh, jadi ustaz, jadi ustazah, akhirnya buka pesantren, akhirnya buka rumah tahfidz, banyak muridnya. Terus sampai ibu meninggal tuh, wah banyak tuh pahala yang ibu dapat tuh karena ibu mendidik anak soleh. Ya. Yang ketiga, wa mushafan warasahu. Atau ibu nampak ada masjid ada mushaf, musola ada mushaf, ibu ke pasar beli mushaf, taruh di masjid, taruh di musola, taruh di pondok, biar dibaca santri, dibaca jemaah, dibaca orang sholat. Maka selama mushaf itu tidak rusak, dibaca terus dan ibu sudah mati, itu pahala orang membacanya itu berapa, Bung? 1 huruf 10 kebaikan. Kalau dia umpamanya menghatamkan Quran dengan mushaf yang ibu wariskan, kali saja 1 huruf tuh, Bu. Kali 1 mushaf, 1 huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan kali 1 mushaf, berapa ibu dapat tuh? Ya, maka jangan pelit untuk mewariskan mushaf. Au masjidan bana, ataupun ibu nyumbang masjid. Ada masjid nih mau dibangun, ya. Ibu memang tidak bisa banyak-banyak, mungkin 1 sak semen, 1 gerobak pasir, 1 gerobak bata, atau mungkin 1 lori pasir. Ya memang tidak ada apa-apanya. Tetapi itu sudah cukup, Bu, ibu dapat memakmurkan masjid. Bayangkan kalau masjid itu kemudian ada setiap harilah ada orang yang sholat di situ. Berapa banyak ibu dapat pahala orang yang sholat di situ coba. Kemudian di masjid itu ada pengajiannya lagi. Berapa banyak orang ibu dapat dari pahala orang yang ngaji di situ coba. Apalagi kalau masjid pesantren kan, yang sudah jelas-jelas itu ada santrinya di situ, ada yang menghafal Quran, yang belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak. Masya Allah, banyak lagi nanti dapat pahalanya itu. Hanya semata-mata bangun masjid gitu ya. Nah, maka ini juga yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, au baitan libni sabil ban, ataupun rumah singgah. Ibu punya 5 atau 6 kos-kosan, yang 1 kos-kosan tidak disewakan. Pokoknya ada tamu di situ gratis. Ada orang yang ingin mampir sebentar, simpangkan di tempat kita. Maka selama dia tinggal di kos-kosan kita itu, maka kita dapat pahalanya. Kemudian au nahran ajrahu, ataupun air yang dialirkan. Nah, seperti mamanya contoh nih Jabal Uhud lagi ngadakan air untuk santri. Kemudian ibu sumbang. Kemudian air itu dipakai oleh 500-700 santri yang ada di Jabal Uhud itu. Setiap hari mandi dari situ, wudu dari situ, mandi jinabah dari situ, semua dari situ. Ya, nyucinya di situ, mandinya di situ. Berapa banyak kalikan santri yang ada di situ tuh. Belum untuk minumnya, subhanallah. Dan minum itu menyelamatkan nyawa, karena orang kalau nggak minum bisa mati.
Berapa banyak pahalanya tuh, ya. Ataupun au sadaqah akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati. Ataupun sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan kehidupannya. Ketika dia masih hidup, masih sehat, dia sedekahkan hartanya. Umpamanya ada orang susah, dia sakit, kemudian ibu sedekah uang supaya dia berobat, akhirnya dia sembuh. Setelah dia sembuh, dia bisa sholat, dia bisa baca Quran, dia bisa ngaji, dia bisa kemana-mana, dia bisa silaturahim, dia bisa beramal. Maka apa yang dia lakukan dari ibadah itu, ibu juga dapat. Karena yang menjadikan dia sembuh itu Allah, kemudian wasilah ibu dengan sedekahnya supaya dia berobat kan. Kan lumayan bu, kan. Kemudian kata Nabi SAW, yalhaquhu min ba'di mauti, semua amalan-amalan ini akan menyertai ibu sampai kematiannya. Subhanallah, ya. Jadi jadilah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, beramalah dengan amalan yang banyak dari kebaikan, nanti Allah, Rasulnya, orang-orang yang beriman akan melihat amalan kita pada hari kiamat. Subhanallah, betapa bangganya ketika catatan kita ini semua kebaikan, maka dia akan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, baca catatanku. Dengan bangganya dia mengatakan seperti itu, ya kan? Tapi sekali lagi bu, jangan ngasih contoh yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Bu, kalau kita ini mempertanggungjawabkan dosa kita saja belum tentu kita kuat. Dengan dosa yang kita bawa itu loh, itu sudah berat bu. Kita ini kan banyak melakukan dosa, mempertanggungjawabkan dosa sendiri aja sudah berat tuh. Coba bagaimana kalau lanjut ayatnya Allah katakan, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan, maka dia akan memikul dosanya juga. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Dosa kita sendiri saja sudah berat kita pikul, dosa orang pula dipikulkan ke kita. Na'udzubillah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut 13 itu, liyahmilanna athqalahum wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang lain bersama dosa mereka, dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan di dunia. Ingat, jangan memberikan contoh yang buruk atau menyebar perkara-perkara buruk. Itu hari ini bu, saya akan contohkan ya, contoh-contoh saja yang mudah bu, ya. Seperti umpamanya orang-orang yang mendakwahkan dakwah sesat, kemudian divideokan, kemudian viral ditonton orang, kemudian orang terpengaruh akhirnya ikut ajaran dia. Ini kan bahaya bu, karena yang namanya jejak digital itu kalau hari ini kan susah dihapus tuh. Maka hati-hati bu, jangan suka nyebar-nyebarkan hadis maudhu, ya, hadis palsu disebar-sebarkan. Kan ada tuh kalau sudah bulan tertentu dalam setahun itu kan ada yang menge-share, barang siapa yang mengamalkan ini pahalanya itu, barang siapa yang mengamalkan ini pahalanya itu. Jangan main share-share dulu, tanya dulu kepada orang alim, betul nggak nih, betul tak hadisnya sahih, jangan-jangan hadisnya maudhu palsu pula disebar-sebar bu. Itu sama dengan menyesatkan orang nantinya. Nanti terancam pula dengan hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyebarkan hadis-hadis palsu yang bukan datang dari Nabi, silakan tempat duduknya neraka, kata Nabi. Maka jangan sampai, hati-hati kalau menyebar-nyebar yang seperti ini, ya. Ataupun contoh umpamanya ibu selfie. Kan sekarang kan dunia TikTok nih. Ibu suka TikTok ya. Dunia TikTok, dunia Instagram, Facebook, YouTube, ya, short video atau apa gitu kan.
kemudian ibu ngeser-ngeser dangdut umpamanya kan. Ah ini mantap di lagunya nih. Kemudian ibu buat channel isinya dangdut semua. Coba. Isinya orang yang menampakkan aurat, berjoget di situ di sini. Akhirnya ibu meninggal, Bu. Channelnya belum dihapus. Kemudian channel ibu pula di-share sana sini sama orang, coba bayangkan. Kira-kira ini channel ibu kalau ibu mati, itu manfaat atau tidak? Yang ada ibu buat dosa tuh. Tapi kalau ibu buat channel Al-Quran gitu ya, isinya baca Quran semua, atau isinya dakwah semua, isinya ustadz-ustadz yang menyuruhkan kepada sunnah semua, maka kalau ibu mati kan masih mendingan tuh. Kalau ada orang yang nonton, masihlah kita dapat pahala. Lah ini buat channel isinya dangdut, isinya musik, isinya orang yang naudzubillah, ataupun mungkin gambar-gambar yang tidak senonoh, atau ibu sendiri gitu ya, selfie nggak nutup aurat, kemudian disebar di Facebook, di Instagram, di TikTok, di ini, kemudian ibu meninggal, itu nggak sempat dihapus tuh, cemana pula lah itu, Bu. Ya, maka jangan sampai internet yang harusnya membawa pahala itu justru membawa segudang dosa setelah kematian kita. Ibu sih moto sekali aja, tapi kemudian di-share orang-orang, kemudian juga jadi fitnah orang satu dunia, Bu. Ibu bawa dosa orang satu dunia itu namanya. Maka hati-hati kalau nyebar-nyebar itu. Jangan nyebar-nyebar yang tidak benar, ngeser-ngeser yang tidak benar, nulis-nulis berita-berita hoax. Ya, itu semua akan jadi dosa jariah. Ataupun mamanya majalah-majalah, nulis-nulis di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, ajaran-ajaran yang tidak benar, kemudian setelah mati sudah tersebar pula tuh kemana-mana. Itu semuanya adalah dosa-dosa jariah. Ya, maka hati-hati. Kenapa? Satu, Bu, karena menyebarkan berita-berita, gambar-gambar, video-video yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, itu sebab kehancuran umat. Disebutkan dalam hadis Zainab bintu Jahsin radhiyallahu an, Nabi satu kali mengatakan, La ilaha illallah wailul lil arabi min syarri qad iqtarab, kata Rasul. La ilaha illallah, celakalah bagi orang Arab, keburukan sebentar lagi sudah menyebar. Fatahal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj, telah terbuka sedikit dari lubang Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian beliau melingkarkan jari dan jempolnya. Kemudian Zainab mengatakan, Ya Rasulullah, anahlak wa fina salihun? Rasul, apakah kami akan hancur sementara di tengah-tengah ada orang soleh? Maka Rasul mengatakan, Naam idza kathurul khabas. Ya, kalau keburukannya lebih banyak. Ya. Ibu, kalau keburukannya lebih banyak, orang-orang baiknya sedikit, maka kita akan dibinasakan. Coba. Ini isi internet ini kalau seandainya banyak buruknya dibandingkan yang baiknya, maka akan dibinasakan kita ini. Maka kalau bisa jadilah pembuka kunci-kunci kebaikan, penutup kunci gembok-gembok keburukan. Karena itu yang akan menyelamatkan kita, ya. Kemudian yang kedua, ingat bahwa ada ayat yang mengatakan dalam surah Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka menyebarkan fahisyah, keburukan di tengah-tengah orang yang beriman, mereka akan dapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang suka menyebar keburukan, menyebar film-film porno, gambar-gambar yang tidak senonoh, seronok, banyak aurat di situ, atau bukan gambar sendiri, atau bukan video sendiri, boleh jadi mungkin gambar orang, video orang dijadikan status gitu ya, atau disebar ke sana kemari, atau saya contohkan tadi buat channel-channel YouTube isinya fitnah semuanya. Naudzubillah, Bu. Ya, maka Allah ancam lahum adzabun alim. Dan ingat juga bahwa perbuatan seperti itu perbuatan orang munafik. Karena orang munafik itu diantaranya sifat-sifatnya al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain memerintahkan kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Dan ingat, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua ada pertanggungjawabannya. Nah, di sini dalam kitab ini dijelaskan ada 4 poin, ya.
dari hadis ini? Yang pertama, anjuran untuk berdakwah kepada petunjuk dan kebaikan. Yang kedua, keutamaan seseorang yang menyeru kepada petunjuk. Yang ketiga, peringatan bagi orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Dan yang keempat, besarnya dosa dan balasan bagi penyeru kesesatan. Inilah diantara ringkasan dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Memang lafadznya dari Abdullah bin Amr. La taqtulu dhafadi'a fa inna naqiqaha tasbihun. Wa la taqtulul khufash fa innahu lamma kharaba baital maqdis qala ya rabbi sallitni 'alal bahri hatta aghraqahu. Jadi Rasul mengatakan janganlah kalian membunuh katak karena suara mereka adalah tasbih. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa katak itu adalah salah satunya hikmahnya, dia memakan hama-hama yang ada di sawah sehingga padi-padi itu akan subur. Konon seperti itu. Tapi walaupun hikmahnya tidak diketahui, yang jelas Rasul melarang tidak boleh membunuh katak. Kemudian kata Rasul SAW, janganlah kalian pula membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis roboh, maka dia mengatakan, ya Rabb, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka semuanya. Ya. Dari sini kelelawar itu haram secara mutlak. Jadi hukum memakan kelelawar itu haram, tidak boleh. Karena sesuatu yang dilarang dibunuh berarti dilarang dimakan. Ya, katak dilarang dibunuh berarti haram dimakan. Kelelawar dilarang dibunuh berarti haram dimakan. Tidak boleh. Bahkan dikatakan Imam Ahmad itu man ya'kul al-khusyaf, orang yang memakan kelelawar. Jadi kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, dia mengatakan sesungguhnya diharamkannya memakan kelelawar itu karena memang tidak boleh memakannya, tidak boleh membunuhnya. Jadi ilat kenapa tidak boleh memakan kelelawar itu karena Rasul melarang membunuhnya. Yang kedua karena dianggap khabis. Khabis itu dianggap menjijikan. Ya, tetapi banyak orang-orang yang kemudian memakan kelelawar dengan alasan untuk penyakit mengi atau mengi ya biasanya ya. Bengek atau apalah istilahnya kan, orang yang nafas-nafasnya agak terengah-engah itu katanya orang dulu setahu saya itu ada orang yang bukan kelelawar yang gede itu kalong ya. Kalong itu biasanya ditembak dimakan hatinya. Nggak boleh. Ya nggak boleh berobat dengan yang diharamkan itu. Berobat ke dokter lah. Apain pula makan kelelawar pula. Ya, makan yang diharamkan itu boleh kalau darurat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, aksi boikot ini memang lagi viral di mana-mana. Tapi saya baca fatwa para ulama sekali lagi bahwa memboikot produk orang kafir itu memang sangat dianjurkan. Apalagi kalau seandainya boikot ini jelas-jelas ada maslahatnya. Jadi produk-produk itu dikirim untuk menghantam dan membunuh kaum muslimin. Tetapi bagaimanapun kita harus melihat maslahat dan mafsadah dari pemboikotan itu. Maka para ulama menjelaskan kalau memang anjuran itu datang dari pemerintah kita, jadi pemerintah yang memang menganjurkan untuk memboikot, maka kita serukan untuk memboikot karena pemerintah tahu yang maslahat dan yang mafsadah. Pamannya kalau seandainya produk tertentu perusahaannya itu mungkin ada sekitar 1.000 yang kerja di situ, kemudian tiba-tiba diboikot, kemudian mereka di PHK, lah siapa yang kemudian ngasih makan mereka, ngasih pekerjaan mereka? Tapi kalau pemerintah kan otomatis mereka sudah ada antisipasi. Oh ini kalau diboikot nih perusahaan ini, maka pemerintah minimalnya kan akan memberikan uang gitu ya, jaminan atau apa gitu kan. Ya. Tapi kalau pemerintah tidak ikut memboikot, tapi kita secara pribadi ingin memboikot, ya tidak ada masalah. Ya, tapi masalahnya nih, pamannya suami ibu bekerja di perusahaan tertentu, rupanya perusahaan ini terafiliasi pula kemudian dengan orang-orang kafir gitu kan.
Dan bukan hanya suami ibu saja, punya ribuan yang pamannya yang bekerja di situ. Ya kalau memang tawakal ala Allah, ya insya Allah saya keluar. Insya Allah ada rezeki lain, alhamdulillah kan itu. Tapi kan ada orang-orang yang berfikirnya tidak sampai ke situ. Ya mungkin tawakalnya masih kurang kuat, masih keluarganya banyak, anaknya banyak dan begitu seterusnya. Nah, makanya ini pun melihat masalah dan mafsadahnya. Tapi kalau memang pemerintah kita keras memboikot, ya seperti umpamanya kayak di Turki itu kan, pemerintahnya memang menyerukan, ya kita serukan. Ya kita serukan, kalau pemerintah kita menyerukan boikot, kita serukan. Kita jadi lidahnya pemerintah supaya betul-betul menjadikan power gitu ya, kekuatan supaya produk-produk luar itu, ya produk-produk Zionis Yahudi itu memang bangkrut gitu, supaya uangnya tidak sampai ke mereka. Nah, cuman masalahnya ini dilematis juga. Kadang ada satu produk itu banyak pula tuh turunannya itu. Lari ke kecap, lari ke susu, lari ke bumbu-bumbu dapur, micin, gula apa semua kan. Apa ibu siap mamanya dari susu tertentu jadi susu kedelai mamanya kan? Siap bu kayak gitu. Nggak pakai kecap lagi yang merek itu, ganti kecap lain, nggak saus merek itu, nggak garam merek itu. Ya kalau siap alhamdulillah bu. Kadang-kadang kita ini teriak boikot, tak tahu pula mana satu benda yang diboikotnya. Ibu boikot Yahudi, pakai kecap Yahudi. Ya, ibu boikot susu apa Yahudi, pakai susu pula anak kita dari susu Yahudi. Akhirnya jadi Israel pula anaknya. Jadi itu makanya jangan, ya seruan-seruan boikot ini penting dan itu sangat dianjurkan kan, ini juga bisa merontokkan ekonomi orang-orang kafir kan, ya. Tapi sekali lagi ya, tadi kita kembali melihat maslahat dan mafsadah dan kita melihat pemerintah kita. Kalau pemerintah memang boikot semuanya. Dan kalau ibu secara individu ingin memboikot, ya saya anjurkan boikot saja, ya, supaya sedikit banyak ada pengaruh kepada mereka ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.